Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Cahaya keemasan seleksi melonjak keluar dan mendarat sekali lagi, menyelimuti Chair di lain waktu. Kali ini, lawannya berasal dari kuil jiwa. Pertempuran keempat dari babak individu kelima dimulai. Pemanggil yang harus dihadapi Chair ini adalah seorang penatua yang tinggi. Semua yang berhasil mencapai babak kelima adalah orang-orang terkuat saat ini. Tampilan kekuatan pemanggil ini dalam pertempuran sebelumnya terlihat jelas oleh semua orang dari tim secercah cahaya harapan. Spesialisasi terkuatnya adalah binatang kontraknya, seekor naga asli. Pemanggil ini adalah satu-satunya pemanggil naga dari seluruh kuil jiwa. Saat menghadapi pemanggil naga ini, tekanan pada Chair, karena dia tidak diizinkan menggunakan persenjataan apapun benar-benar hebat. Meskipun pemanggil ini belum memasuki ranah penggunaan medan, naga raksasa panggilannya sudah menjadi binatang yang menggunakan medan. Teriakan naga melengking datang saat naga raksasa biru muncul di stadion. Penatua pemanggil naga duduk tegak di punggungnya. Untuk mengalahkannya, pertama-tama seseorang harus mengalahkan naga raksasa yang dipanggilnya. Pemanggil naga meraih tanduk naga dengan tangan, mengalihkan pandangannya ke arah Chair, lawannya. Naga raksasa biru ini memiliki atribut air, dan mencapai panjang 50 meter penuh. Bahkan saat berdiri di dalam seluruh lapangan, itu masih monster besar. Tubuh Chair melintas, semua jejaknya menghilang di dalam lapangan. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. Tanpa cara untuk menggunakan sabit Dewa Kematian dan Menara Keabadian, kekuatannya akan dibatasi secara berlebihan. Mengalahkan naga raksasa yang menggunakan medan ini benar-benar akan menjadi tantangan tersendiri. Akan menjadi cerita lain jika dia bisa menggunakan 7 jurus Dewa Kematian, tapi saat ini dia hanya bisa mengalahkan tunggangan di depan pengendaranya. Tampilan pemanggil menjadi stagnan, menghubungkan pikirannya dengan naga air. Teriakan naga bergema dari langit saat cincin biru es menyebar dari atas kepalanya. Secara umum, kemampuan tipe cincin akan mencakup jangkauan terbatas, tetapi cincin naga es ini tampaknya tidak terbatas, meluas melalui penghalang seluruh stadion dan mencakup seluruh penonton juga. Chair, secara alami tidak meninggalkan jejak dalam keadaan seperti itu. Sosoknya berkedip, dia muncul ke lapangan, tetapi tiba-tiba menghilang sekali lagi di tengah langkah sebelum cincin itu mendekatinya, menyapunya sambil tidak meninggalkan jejak. Gerakan ruang. Ini adalah kemampuan kuat yang akan diperoleh assassin mulai dari tingkat kultivasi tertentu. Pemanggil naga itu tersenyum tipis. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi seorang assassin, dan dia secara alami tahu bagaimana harus merespons. Sayap di punggung naga air menyebar, gelombang air biru yang menakutkan meletus dari sayap-sayap ini. Ini benar-benar situasi yang berbahaya. Gelombang pasang esensi air menyerang seluruh stadion, mencapai setiap sudut dalam sekejap. Tidak peduli di mana Chair akan muncul selanjutnya, dia harus menanggung serangan gelombang air ini. Selanjutnya, di bawah pengaruh serangan elemen air yang begitu besar, perubahan juga mulai mempengaruhi ruang. Semakin dekat ke inti, semakin intens gelombang air ini. Di ruang kosong, retakan diam-diam muncul di depan naga air, dan Chair melangkah keluar. Halasi murni menyebar dari tubuhnya, saat kekuatan pemurnian mengembun menjadi sabit Dewa Kematian yang menghantam naga air. Bukan karena dia tidak ingin menyerang pemanggil naga, tetapi sebenarnya esensi air yang dilepaskan naga air itu terlalu besar. Penghalang biru telah lama menyelimuti tubuhnya, jadi jika Chair memilih untuk menyerangnya dengan keras kepala, serangan terbesar naga air pasti akan mengikuti sebagai tanggapan. Mata naga air itu berbinar, membuka mulutnya yang besar untuk meludahkan serangan nafas. Sementara itu,
Esensi air di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi pusaran air besar, menarik tubuh Cair ke arahnya. Pilar air besar muncul dari bawah, menyerang dari dua sisi secara bersamaan. Secercah sedingin es melintas di mata Cair, dan lingkaran putih dilepaskan dari tubuhnya. Putih yang tampak lembut itu tidak hanya menghentikan ludah naga air, tetapi juga memurnikan semua esensi air yang mendekat. Itu adalah medan pemurnian Cair. Naga air melolong, sosoknya yang besar sedikit menggigil, jelas merasakan ketakutan besar di depan medan pemurnian Cair, tetapi masih meluncurkan medannya sendiri sementara itu. Warna biru meliputi seluruh stadion, esensi air berdenyut dengan penuh semangat seolah-olah hidup. Tetes demi setetes, air mengembun menjadi naga kecil, dengan cepat muncul dari medan. Melihat mereka tampak sangat nyata, semua menyerang Cair, tapi segala sesuatu di sekitar tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi ilusi, seolah membentuk blokade air yang memisahkan naga dari Cair. Ini adalah cara yang digunakan oleh pemanggil naga untuk pertahanan diri, menggunakan sebagian dari kekuatan medan secara defensif. Bagaimanapun, Cair adalah satu-satunya asasin yang tersisa di turnamen kuil suci, dan memiliki medannya sendiri. Bagaimana jika kekuatan medan tiba-tiba ditutup? Kekuatan pemanggil naga adalah naga raksasa ini. Semua kemampuannya terkait dengan naga raksasa ini, keduanya saling melengkapi. Rohnya bersatu dengan naga air, memimpin yang terakhir dalam pertempuran. Tidak hanya meningkatkan aspek teknis naga air, tetapi itu juga menghubungkan energi spiritualnya dengan yang terakhir, hasilnya mendekati 300.000. Menghadapi serangan naga air mini, mata Cair berbinar. Cahaya pemurnian seolah-olah tidak terbatas, menyebar melalui cahaya pemurnian dengan cepat. Sementara itu, dia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan tangan ke depan. Tampaknya ada beberapa sikap keras kepala dalam penampilannya, serta harapan yang besar. Kelopak yang tersebar mulai menyusut, berkumpul di telapak tangannya. Dalam proses ini, lingkungan tubuh Cair, seperti pusaran air yang mengerikan. Naga air kecil dari medan itu hanya berhasil terbang dalam jarak tertentu dari tubuhnya sebelum hancur berkeping-keping seketika, menghilang dan berubah kembali menjadi esensi air. Namun, cahaya pemurnian di sekitar Cair tidak menyebar lebih jauh, membuatnya tidak dapat mempengaruhi medan naga air. Pemandangan kelopak putih yang berkumpul dengan cepat itu cantik. Cair melayang di udara, seperti makhluk abadi. Atribut pemurniannya memiliki karakteristik yang sangat besar, untuk tetap tidak terpengaruh oleh gangguan dari elemen lain. Ini tidak akan berubah bahkan jika pihak lain menggunakan kekuatan medan. Bahkan jika itu bahkan lebih padat, esensi air pada akhirnya adalah esensi air. Dalam keadaan di mana cahaya pemurnian tidak melancarkan serangan apapun, esensi air tidak memiliki cara untuk melanjutkan di bawahnya. Pandangan naga air itu tampak sedikit hingar-bingar. Ia merasakan ancaman besar dari Cair. Melewati cahaya pemurnian akan membutuhkan bentrokan langsung. Esensi unsur tidak ada gunanya, tetapi keterampilan dapat digunakan. Semua naga mini di medan itu meraung, dan segera, semua yang ada di medan naga air menyala. Ruang lingkup medan besar mulai meluas ke seluruh stadion, berubah menjadi pusaran air besar. Setiap naga air berubah menjadi cahaya yang mengalir melalui pusaran air, menghilang di tengah-tengah medan besar ini bersama pemanggil dan naga airnya. Pusaran air yang lebar ini memiliki kekuatan tarikan yang menakutkan. Setiap cahaya yang beredar menyerbu ke arah medan pemurnian Cair, menghasilkan ledakan dahsyat, serta beberapa fluktuasi intens dalam cahaya putih di permukaannya. Kecepatan rotasi spiral tumbuh semakin cepat, gaya tumbukan semakin kuat. Tapi saat ini, bunga teratai di tangan Cair, itu mekar. Teknik medan, bunga teratai kemakmuran. Terakhir kali bunga teratai itu muncul di menara keabadian, itu tidak dengan kekuatan penuhnya. Tapi kali ini, Cair menyebarkannya sepenuhnya tanpa berpikir dua kali.
Ini adalah teknik medan cair, yang tidak dia kendalikan sepenuhnya, serta serangan terkuatnya yang dia miliki tanpa sabit Dewa Kematian dan Menara Keabadian. Tapi apakah teknik medan ini cukup untuk mengalahkan naga air? Setelah bunga teratai yang berkembang keluar, kekuatan pemurnian dilepaskan, kemudian, perlahan-lahan muncul di atas kepala Cair. Segera, Cair, yang awalnya dikirim terbang ke atas di pusaran air naga air, kembali normal dalam sekejap, dan bunga teratai yang tumbuh subur terus mekar di atas kepala Cair. Cincin putih ekstrim tiba-tiba memanjang, menyebabkan setiap penonton di stadion langsung merasa bingung. Bahkan perlindungan penghalang pertahanan tampaknya tidak efektif. Teriakan naga air dipenuhi dengan kepanikan besar, karena ia menyadari, dengan ngeri, bahwa cincin cahaya putih dari bunga teratai yang berkembang ini hanya melewati wilayahnya dan terus berkembang. Esensi air tidak ada gunanya memblokirnya. Atau mungkin tidak ada kemampuan yang bisa menghentikan kemajuannya. Bahkan kekuatan jiwa naga yang sangat kuat tampaknya merembes keluar dari tubuhnya. Tidak salah, ini adalah aspek kekuatan pemurnian yang paling menakutkan. Yang dimurnikan bukanlah tubuh, tetapi jiwa. Bunga teratai cair, yang berkembang melucuti kekuatan jiwa, dan memiliki efek peningkatan yang ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika jiwa Anda terluka, itu adalah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Naga air tidak berani menyerang Cair lebih jauh, dan mengubahnya menjadi penghalang berkilau besar yang mengelilingi tubuhnya. Sementara itu, kedua tanduk naganya bersinar dengan warna biru es yang menggelegar, melindungi kepalanya sendiri. Pada saat ini, semua fokusnya ditempatkan pada mempertahankan jiwanya sendiri, serta pemanggil naga di kepalanya. Setelah kepadatan energi spiritual mencapai tingkat tertentu, tidak banyak yang bisa dilakukan lagi. Naga es merasa bahwa medan pemurnian Cair sebenarnya tidak benar-benar menekan atribut airnya sendiri, tetapi atribut mayat hidupnya. Jika itu adalah makhluk undead, bahkan jika itu 2 kali lebih kuat, bunga teratai yang tumbuh subur itu akan menyebarkannya menjadi abu dalam sekejap. Tetapi karena jiwa atribut airnya tidak memiliki banyak aspek gelap, itu tidak dimurnikan terlalu keras. Kerusakan jiwa seseorang selalu merupakan hal yang sangat berbahaya. Itu harus bertahan melawan itu dengan segala cara. Cincin cahaya putih bunga teratai yang berkembang akhirnya menyerang penghalang naga air. Saat kedua pihak bentrok, suara kicauan aneh bergema di seluruh stadion. Saat itu juga, tanpa adanya ledakan energi jiwa, seluruh arena dipenuhi dengungan yang aneh. Pada saat itu seluruh penonton mengalami sensasi dengungan dalam otak mereka bagaikan jiwa mereka sedang dihisap keluar dari tubuh. Mereka pingsan tetapi langsung sadar kembali dalam beberapa detik. Pengalaman semacam ini sama sekali sangat mengerikan. Dari 6 kuil besar yang sebelumnya dihadapi Cair, ini tidak bisa menahan perasaan penuh kejutan. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Cair benar-benar memiliki cara seperti itu yang dia miliki? Teknik medan ini terlalu menakutkan. Agar penghalang pertahanan menunjukkan reaksi yang begitu kuat, seberapa mengerikankah jika itu adalah serangan langsung? Apalagi si pemanggil dan naganya, mereka benar-benar terkena telak dari medan perampasan jiwa Cair. Jiwa mereka bagai meledak oleh kekuatan hebat. Pemanggil naga dan naga air mencapai kesimpulan mereka sendiri. Di dalam stadion, pemandangan aneh terjadi, naga air dan pemanggil naga keduanya menjadi kaku, karena di atas kepala mereka sosok buram muncul, berbentuk sama dengan mereka, hanya jauh lebih kecil. Transparan, tak bernyawa, kaku, dan bahkan penuh kejutan. Ini tanpa diragukan lagi keadaan jiwa mereka setelah efek bunga teratai yang tumbuh subur mulai berlaku. Penghalang pertahanan naga air mulai berlaku sampai batas tertentu, tetapi sebenarnya terlihat tidak terlalu kuat. Medan mereka juga dibubarkan dengan kecepatan yang mencengangkan, bersama dengan penghalang pertahanan. Namun, setelah memanfaatkan medan teratai kemakmuran, Cair juga tampak kehabisan tenaga.
Tubuhnya bergoyang di udara, nyaris jatuh, tetapi tongkat biru muncul di tangannya, akhirnya menopang tubuhnya. Meskipun dari pucatnya wajahnya dan kurangnya semangat tubuhnya, orang dapat melihat bahwa dia sudah tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Namun, dia masih memiliki pandangan tegas yang diarahkan pada naga air dan pemanggil naga di udara, seolah menunggu sesuatu terjadi. Roh-roh yang diusir perlahan-lahan kembali, setelah pada akhirnya tidak menderita pemurnian total oleh medan bunga teratai yang berkembang. Pada akhirnya, naga air dan pemanggil naga telah bergabung dengan kekuatan roh mereka sebagai satu, menambahkan bahwa ke efek pertahanan keseluruhan dari medan, jadi meskipun pukulan cair memiliki efek besar pada jiwa mereka, itu tidak mungkin untuk pergi sejauh untuk membubarkan mereka. Setelah belasan detik, pemanggil naga dan jiwa naga air kembali ke akal sehat mereka, keduanya kehabisan napas. Bahkan jika naga air itu sangat kuat, ia masih melemah seketika sedemikian rupa sehingga ia bahkan tidak dapat mempertahankan sayap spiritualnya. Jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, itu menyebabkan ledakan hebat saat pertahanan di sekitar tubuhnya dan medannya hancur berkeping-keping. Jiwanya melemah sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan ini. Jadi siapa yang menang dan siapa yang kalah? Para penonton di Stadion Besar Aliansi pada dasarnya adalah orang dari 6 kuil besar. Tapi saat ini, hampir tidak ada yang bisa mengetahui hasil pertandingan. Teknik medan cair, diuntungkan dalam ketidakterdugaannya yang besar, secara paksa menghancurkan teknik medan bersama naga air dan pemanggil naga, dan merusak jiwa mereka. Tapi dari kelihatannya, cair juga tidak punya energi tersisa. Juga, naga air dan pemanggil naga harus mengambil sedikit lebih cepat untuk pulih daripada dia. Sama seperti semua orang penuh keraguan, sosok putih tiba-tiba muncul di belakang naga air tanpa suara, dan dalam sekejap berada di atas naga air, kilatan cahaya tajam mengarah ke tenggorokan pemanggil naga. Waktu ini sangat ideal. Pemanggil naga baru saja kembali ke akal sehatnya, dan masih di bawah keterkejutan dari jatuhnya naga air. Ini adalah saat gangguan menyeluruh. Hanya ketika cahaya putih tajam telah mencapai tenggorokannya, dia akhirnya bereaksi, tapi itu jelas sudah terlambat. Jika sosok kulit putih itu ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Sosok putih itu jelas cair, tapi cair, ilusi, yang sabit dewa kematiannya ditekan ringan ke tenggorokan pemanggil naga, sebelum perlahan menghilang. Siapa yang bisa mengharapkan ini? Hanya ketika pemenang sudah ditentukan, pemanggil naga akhirnya bereaksi. Gambar ini tampaknya merupakan sisa yang tersisa dari sebelum cair, menggunakan teknik medannya. Dengan kata lain, dia diam-diam menyimpan klon bayangan di bawah keadaan tembus pandang. Tapi asasin lain mana yang bisa mempertahankan klon bayangan yang tidak terlihat? Tidak peduli apa yang dipikirkan pemanggil naga, pertandingan ini pada akhirnya adalah kerugiannya. Dia mungkin belum tentu kehilangan kekuatan melawan cair, tanpa peralatan, tetapi kemenangannya terletak pada medan bunga teratai yang aneh dan perencanaan yang hebat. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa medan bunga teratai datang dengan konsumsi besar-besaran, menghentikannya bahkan untuk terus bertarung. Persiapan klon bayangannya adalah untuk saat ini. Dalam keadaan biasa, klon bayangannya sama sekali tidak akan bisa melukai lawan, tetapi, karena kejutan dari serangan medan bunga teratai, medan naga air hancur, dan dengan demikian pemanggil naga berada pada kondisi terlemahnya. Hanya untuk mencari kesempatan terbaik cair, telah melihat dengan terkonsentrasi pada pemanggil naga sejauh ini. Orang hanya bisa mengakui bahwa kekuatan cair, benar-benar luar biasa. Menjadi putri suci samsara, dewa pilihan, dia memiliki kemampuan yang kuat di luar jangkauan asasin biasa. Misalnya, mempertahankan klon bayangannya setelah menggunakan teknik menghilang, dan dengan penyembunyian yang begitu besar. Bahkan medan naga air tidak menyelidiki keberadaannya,
sehingga membuat kekalahan pemanggil tidak ada ketidakadilan. Tongkat birunya mengetuk tanah, Chair perlahan berjalan keluar. Pertandingan telah selesai, dan tentu saja, sebagai salah satu dari 6 kuil besar, pemanggil naga secara alami tidak dapat bertindak tanpa malu-malu dan bergumam dengan keterkejutan, bagaimana cara dia lolos dari medanku? Apa dia dobrak secara paksa? Klon tubuh tiruannya mencapaiku dalam waktu singkat. Jika kami bertarung serius pasti aku sudah mati. Pada titik kompetisi ini, tim secercah cahaya harapan telah berakhir sebagai pemenang besar kompetisi individu. 4 peringkat dari 6 laga tersebut sebenarnya menjadi milik mereka. Long Hao Shen berdiri di pintu masuk stadion besar, dengan tenang menunggu kembalinya Chair. Melihat tongkat birunya mengetuk tanah, mata Long Hao Shen penuh kehangatan, membuatnya teringat ketika mengantarnya jalan ke rumah setiap hari. Chair bergabung dengan sisi Long Hao Shen, senyum di wajahnya. Tangannya ditarik oleh Hao Shen, dia didukung kembali ke tempat duduk mereka.